Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidah. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, berkat taufik, hidayah dan inayahnya, kita patut bersyukur bisa menyempurnakan puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima, Allah berikan lipat ganda pahala dan disimpan dengan rapi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan hendaknya ada anggaran yang bocor, jangan ada hendaknya pahala kita yang tercecer. Semoga Allah jaga dengan baik dan kita bisa menikmatinya nanti di akhirat. Amin. Bersyukur kita kepadanya karena Allah ingin kita bersyukur, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah berikan kemudahan, Allah jauhkan segala bentuk kesulitan agar kita bisa menyempurnakan bilangan bulan Ramadan dan agar kita mengagungkan Allah dengan bertakbir, menta'zim namanya, dan agar kita bersyukur kepadanya atas hidayah ini. Ma'asyarul kiram, nampaknya juga kita tidak sabar juga lama-lama libur. Ya, saya tanya ke beliau, apa sudah selesai libur? Katanya ada banyak yang nanya. Nanyanya ini, saya tidak nanya juga apa maksudnya. Nanyanya jangan cepat-cepat sekali dimulai, atau nanyanya kapan dimulai. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, kita memang mengaji ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Tidak pun di sini, tapi di rumah pasti kita mengaji di mana-mana. Karena memang hati ini terasa mekar dengan senantiasa mendengar kalamullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kebutuhan kita terhadap ilmu ini, terhadap mengaji ini lebih dari kebutuhan tubuh kita
terhadap makanan. Nah, kalau makan berapa kali sehari? Hanya 3 kali. Hanya 3 kali. Ada orang sebagian besar masih puasa, tapi di Bangkinang dah raya. Tapi yang raya banyak tak puasa juga kadang. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah atas segala taufik ini, kita sudah kebutuhan kita terhadap ilmu, terhadap tausiah, tazkirah lebih daripada kebutuhan tubuh kita terhadap makanan. Oleh itu tak aneh kalau banyak yang bertanya kapan kita mulai ngaji lagi. Pun hanya di sini, tempat lain pun ada yang nelpon hari pertama selepas raya, besok ngaji kita Ustaz katanya. Masya Allah. Saya mau saja, cuman takut pas ngaji ingat kawan di rumah. Nah, ingat makanannya. Oleh sebab kita tundalah sampai pekan depan insya-Allah taala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan ini tanda cinta kepada agama ini dan tanda kita ingin senantiasa mendapat derajat tertinggi. Karena kalau belajar berarti naik stratanya, Pak, naik peringkatnya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah pasti angkat orang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat tingginya. Jadi dengan belajar ini strata kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin meninggi, walaupun orang tidak melihatnya, tetapi hanya Allah yang mengetahui. Ma'asyiral kiram, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang memang tak pernah disuruh atau tidak disuruh Allah minta tambahan kecuali minta tambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya, katakanlah ya Rabbi tambahkan aku ilmu. Nah, Nabi saja minta tambah, apalagi kita ini. Karena kita wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali sedikit. Untuk itu tidak usah kita meninggi, biar Allah yang meninggikan kita. Kalau kita meninggikan jatuh kita, tapi kalau Allah yang meninggikan, insya Allah tak ada yang bisa menjatuhkan. Walaupun seluruh manusia bergabung bersekongkol untuk menjatuhkan, kalau Allah yang meninggikan tak akan jatuh. Tapi kalau kita sendiri yang tinggi, akhirnya terjerembab kita jatuh. Jadi tidak usah kita yang meninggi, ya, biarlah Allah saja yang membuat kita tinggi. Serahkan kepadanya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah. Kembali kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang salah satu ulama yang ditinggikan Allah. Beliau tak pernah berhajat membuat mazhab sampai dia katakan, inni la atamanna ayyukhadha anni hadzal ilmu wa la yunsaba minhu ila nafsi syai'un. Saya ingin ilmu ini semuanya diambil, dikembangkan, tapi tidak satu pun yang disebutkan kepada saya. Ini ilmu Syafi'i. Itu Imam Syafi'i tidak ingin. Makanya aneh bin ajaib kalau ada di antara kita hari ini mewajibkan ikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia sendiri tidak ingin itu, ya, dia sendiri tidak ingin itu, tapi dia hanya tahu, dia tahu bahwa sesungguhnya asal lillahi ta'ala, tak satu pun yang luput dari catatan para pencatat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Berkata beliau, setelah bab sebelumnya, bahwasanya Allah perintahkan, wajibkan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jelaskan bahwa Nabi itu mengikut, atau Nabi alaihi salatu wassalam diwajibkan oleh Allah taat kepadanya dengan sepenuhnya. Kemudian beliau ikutkan dengan bab ini, babu ma abanallahu li khalqihi min fardihi ala rasulihi ittiba'a ma auha ilaihi. Kalau kemarin wajib fardu taat kepada Nabi, wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kenapa kita wajib? Imam Syafi'i jelaskan, karena Allah jelaskan. Babu ma abanallah, bab keterangan dari Allah li khalqihi,
kepada para makhluknya, tentu maksudnya yang beriman di antara mereka. Min fardhihi ala rasulihi, yaitu Allah fardukan kepada rasulnya. Kemarin kita yang difardukan tak ke rasul ya. Sekarang rasul sendiri difardukan Allah kepadanya, ittiba'a ma auha ilaihi. Allah mewajibkan, memfardukan kepada kepada rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Jelas ya? Berarti nabi itu mengikut juga. Siapa kita yang berani buat sendiri, itu maksudnya. Siapa kita yang lebih hebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sendiri Allah wajibkan mengikut apa yang diwahyukan. Nabi sendiri mengikut apa yang diwahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak bercakap, tidak mengucapkan satu pun berdasarkan hawa, keinginan. Maksudnya dalam agama ini. Di dalam agama ini maklum itu dalam agama. Tapi kalau dia cerita tentang dengan keluarganya misalnya untuk urusan-urusan duniawi, boleh saja karena keinginannya. Tetapi selama berkaitan dengan agama, maka semuanya in huwa illa wahyun yuha, yang dia ucapkan tidaklah adalah wahyu yuha. Jadi Allah jelaskan kepada makhluknya yang beriman, wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi Nabi sendiri wajib mengikut, apalagi kita. Nabi sendiri wajib mengikut, apalagi kita. Wa ma syahida lahu min ittiba'i ma umira bihi. Kemudian Allah saksikan pula, Allah berikan kesaksian bahwasanya Nabi itu mengikut apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi mengikut, Allah jelaskan, dia fardukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan baru keterangan bahwa Allah fardukan. Nah, apakah Nabi ikut atau tidak? Allah jelaskan pula, Allah saksikan pula bahwasanya Nabi sendiri telah mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya pengetahuan kita bahwa Nabi wajib ikut apa yang diwahyukan. Tidak, Allah juga berikan kesaksian bahwa Nabi telah melaksanakan apa yang Allah fardukan kepadanya, yaitu mengikuti perintah Allah tabaraka wa taala. Masyaallah kiram. Wa min hudahu, kemudian Allah jelaskan pula bahwa Nabi itu berada di atas hidayah. Di atas hidayah Allah tabaraka wa taala. Wa annahu hadin liman ittaba'ah, dan bahwasanya Nabi itu menjadi pemberi petunjuk bagi siapa yang mengikut kepadanya. Kalau tidak ikut berarti tidak jadi petunjuk. Ya, ada orang mengakui tapi tidak mengikuti, ya kan? Ada tidak orang mengakui tapi tidak mengikuti? Banyak. Weh, kalau soal kaji benar, Ustaz tuh lurus tuh, pun ikut. Belum lagi, orang macam kita ini macam mana nak ikut pula, gitu kan? Banyak orang-orang, mohon maaf, orang di luar Islam sendiri, para peneliti orientalis misalnya, mereka meneliti tentang Nabi alaihissalam. Seperti Michael H. Hart, dia mengatakan Nabi itu orang nomor satu, tapi dia diberi hidayah, diikuti, ya enggak. Jadi berapa banyak orang paham bahwa Nabi itu benar, tapi mau ikut? Belum. Apa sebab? Awak tidak semazhab sama, awak tidak semasuk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah begitu ucapannya. Ya jelas ini mazhabnya, oh ini pendapat syekhnya. Lalu kita katakan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi ala ra'si wal ain. Nabi itu ada kepala dan kepala mata kita. Terus kenapa tidak ikut Nabi? Segan meninggalkan syekh. Syekh pasti sudah paham hadis ini, sah? Saya sudah paham hadis dan dia tinggalkan. Terus dia tinggalkan atau ikut dia juga? Ya, karena kita tidak saya mazhab zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi bab ini penting kaum muslimin. Pertama, Allah jelaskan kepada makhluk-makhluknya yang beriman bahwa Nabi itu wajib taat kepada, wajib mengikut wahyu.
Berarti tak boleh diam kecuali dengan wahyu. Dan ini banyak contoh-contoh dalam sejarah. Ada yang minta, kita ini dalam kebenaran ya Rasulullah, benar. Musuh kita dalam kebatilan, benar. Kita orang yang ditolong Allah, benar. Kita orang yang mulia, benar. Musuh kita orang hina, benar. Kenapa kita tidak berjihad? Kata Nabi, belum diizinkan. Ya, belum diwahyukan, artinya belum diizinkan, belum diperintahkan. Makanya Nabi tidak ada cerita jihad di Makkah. Padahal berapa tekanan yang Allah beri, berapa tekanan dan rintangan dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal di situ sudah ada orang-orang hebat seperti orang-orang kuat di masa jahiliyah dulu. Siapa? Ada Umar. Jangankan orang, setan aja takut sama dia. Ada belum Abu Sufyan, belum. Ini Abu Sufyan nanti Fathu Makkah baru masuk Islamnya. Sudah berada di jihad. Ada Hamzah, singa. Jelas, kalau dia datang, orang itu pada mundur semua. Tapi kata Nabi, belum saatnya. Makanya siapa yang mencari sesuatu sebelum saatnya, kembali ke lawannya. Jelas? Jadi dengan jihad sebelum masanya jihad, belum belum terpenuhi syarat-syaratnya, jihad akhirnya menjadi tindakan jahat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ikut sajalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi sendiri mengikut. Nah, ketika jihad tak boleh, melawan belum boleh, ya tak? Walaupun semua sahabat siap mati tidak mereka? Siap mati mereka tak? Buktinya disiksa Bilal, ahad. Ya tak? Iya kan? Kita digertak aja belum disiksa sudah angkat tangan kita. Belum lagi, baru digertak kita sudah angkat tangan. Gimana ada berjihad? Ini mereka, subhanallah, sudah disiksa. Bahkan Zaid ibn Adathina dipotong telinganya, dipotong telinga kanan, kiri, hidung dan seterusnya, tapi dia tak goyah. Siap mati tidak itu? Siap mati tidak? Siap. Cuman kata Nabi alaihissalam, kita belum diizinkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi siapa yang mengamati bagaimana Nabi alaihissalam dalam bertindak dalam segala hal, Nabi alaihissalam dituduh istrinya melakukan perbuatan yang tak patut, disebut saja tak patut, apalagi untuk dituduhkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Berapa lama Nabi harus nunggu? Sebulan. Andainya dia tahu gaib, kan cukup putuskan, kalian jangan macam-macam, saya tahu kok, saya lihat dalam ilmu laduni saya, gitu ya. Saya lihat dalam kasab saya lihat dalam putus makrifat saya, istri saya tidak bersalah. Nah, Nabi tak tahu yang gaib. Maka sungguh hebat orang-orang yang bisa sampai ke alam jabarut, ya, yang bisa menyatu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. A'udzubillah thumma a'udzubillah. Dia bisa berada di tempat lain yang Nabi sendiri tidak capai tempat itu. Patutlah di antara golongan-golongan gulu yang sesat mengatakan inna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Imam-imam kami, wali-wali kami sampai pada posisi maqam yang tak dicapai oleh para malaikat dan tidak pula dicapai oleh para nabi dan rasul. Inilah guru kaum muslimin muslimat. Lebat imam dan walinya daripada malaikat, rasul dan para nabi. Jelas kamu. Jadi Nabi tidak tahu kecuali yang diwahyukan kepadanya. Ma'asyiral kiram. Kemudian Allah jelaskan Nabi kan diwajibkannya. Ini saya wajibkan Nabi saya. Kemudian Nabi berikan rekomendasi. Allah SWT berikan apa istilahnya rekomendasi bahwa Nabi itu sudah benar-benar ikut. Jadi bukan hanya Allah beritahukan pada Nabi itu saya suruh. Enggak. Nah, Allah juga jelaskan bahwa Nabi itu telah mengikut apa yang diperintahkan. Kemudian bahwa Nabi itu di atas hidayah. Maka siapa yang nak
ikut mendapat hidayah, tidak ada jalan kecuali jalan Nabi SAW. Maka pautkanlah umat ini. Siapa yang ingin selamat umat ini, siapapun, baik alim, da'i, mufti, bila ingin selamat umat ini, ikatkan mereka dengan ikatan Nabi SAW. Jangan ikat dengan personal atau golongan atau aliran, apalagi sekte. Inilah ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikat dengan Nabi SAW. Jangan katakan bahwa Ahlus Sunnah itu mazhabnya mesti ini, mesti aliran ini, mesti ini. Tidak. Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senantiasa mengikatkan diri kepada sunnah Nabi SAW. Namanya saja sunnah. Habis itu nak golongannya apa silahkan. Sekalipun misalnya dia golongan dari sisi aliran mungkin termasuk aliran sesat, tapi dia tidak sesat dalam bab itu. Ada enggak? Hah? Dia alirannya sesat, tapi ada beberapa hal dia tidak sesat di situ. Ada enggak? Enggak ada ya? Pak, ada. Sebagaimana kita di aliran yang benar kadang-kadang kadang-kadang tersesat juga. Ada enggak? Benar jalannya, cuma terlalu laju, terlampau jalan beloknya. Di mana harus berhenti, terlampau. Jadi minyak belum diisi, akhirnya kehabisan minyak. Betul, Nabi yang katakan, la yusaddu ahadun hadzal din illa ghalaba. Tak satu pun orang yang berlebihan dalam agama ini kecuali dia akan kalah. Jadi kalau berlebihan gasnya nanti habis minyak, terlampau tempat berhenti, tak apa pembensinnya, habisan minyak. Terpaksa minta tolong orang untuk belikan minyaknya. Baik, jelas Pak? Jadi sebagaimana di golongan sesat sendiri, ada hal-hal yang benar dia di situ. Sah? Benar enggak? Misalnya, dia di aliran sesat, tapi menghormati, menta'zim ahlul ilmi, hebat. Ada kan? Kita di aliran benar, tapi kadang-kadang ahlul ilmi, ulama dianggap ulama dianggap sesat kan? Coba jangan, ini bahaya nih kaum muslimin. Makanya jangan ikut-ikut level yang bukan level kita. Kalau andainya di antara ulama besar terjadi saling menolak, bahkan saling, mohon maaf dalam tanda petik, saling merendahkan, seperti Imam Asyuti merendahkan Imam Sakhawi dengan kata tolol dan bodoh, Bapak ikut pula? Hah? Jangan ikut ya. Andainya nanti selama Ustadz bilang Ustadz Dasman itu tidak tahu apa, misalnya, jangan ikut itu, dengarkan aja. Ya, jangan itu jadi konsumsi kita. Karena itu kan keanehan itu terjadi di antara para ulama, sebagian tidak, kebanyakan, sebagian kecil. Ini kadang-kadang kita ikut pula menjadikan alat provokasi dan penetrasi. Ini tidak pas. Apalagi kita sebagai alim, jangan dijadikan ini sebagai alat untuk memprovokasi. Ya, karena seorang alim itu seperti kata Imam Muhammad bin Sirin atau lainnya, zallatul alim zallatul alam. Kalau seorang ulama itu tergelincir lalu diikuti orang, tergelincir seluruh dunia. Ya Pak ya. Ya, ingat-ingat betul tuh Pak ya. Konsumsi kita beda dengan konsumsi ulama. Biarlah di antara mereka terjadi ya yang namanya seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, at-taisu fi man ishtaghala bil ilmi ashaddu minhum fi ghairihim, yaitu sifat ingin berlomba, kadang salah, tidak fair, itu kadang-kadang lebih dahsyat di kalangan orang yang berkecimpung dengan ilmu dari yang profesi lainnya. Hasad itu diantara orang yang belajar, sesama pelajar ini penuntut ilmu, kadang lebih dahsyat, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, daripada orang-orang sesama pedagang, sesama apa lagi, penghibur, kaum muslimin dan muslimat. Kalau penghibur kadang lebih akrab daripada sesama penuntut ilmu. Nauzubillah. Ini sebenarnya tidak boleh, tapi syaitan begitulah. Mungkin kelas-kelas yang dikirim untuk memperdaya para penuntut ilmu itu lebih hebat daripada yang dikirim untuk orang-orang yang biasa-biasa saja. Maka hati-hati kita ya. Tolong jangan dikonsumsi yang bukan konsumsi kita. Nanti mati kita.
karena darahnya atau dagingnya para ulama itu beracun. Jelas? Kalau tak setuju boleh saja, tidak mau ikut alhamdulillah silakan saja, tapi jangan menghina para ulama. Hati-hati ya. Biarlah walaupun dihukum sesat oleh ulama juga, kita tidak usah ikut-ikut. Biarlah hanya bahwa kita maklum bahwa ulama ini sesat di bab ini, ulama ini tahu zalla, tergelincir di bab ini, tapi jangan ikut mengkonsumsi itu karena berbahaya. Nanti salah konsumsi, porsinya tidak porsi kita. Jelas? Makanya heran bin ajaib bila ada kita yang ulama, kita yang da'i, kita yang ustaz, menjadi itu kan jadi konsumsi yang disuapkan pula kepada para jemaah, sehingga mereka banyak muntah-muntah gitu. Jelas? Banyak muntah-muntah gara-gara itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab misalnya begini disuapkan ke orang itu, ya muntah mereka, asal dengar Wahabi muntah dia. Jelas? Ya saya? Nah, sama dengan dulu orang-orang fanatik mazhab yang ikut mazhab Hanafi dibilang Muhammad bin Idris Syafi'i itu lebih bahaya dari syaitan. Ya disuapkan ke orang itu, orang awam. Hanya asal dengar nama Syafi'i, ini syaitan. Coba bayangkan kalau bayang kalau saya syaitan mau duduk sini. Hah? Oh ini rupanya syaitan yang dulu. Tidak ada yang mau duduk kita kaum muslimin. Jangankan duduk ngaji, duduk untuk sama makannya tidak mau kita. Takut nanti lupa baca bismillah gara-gara syaitan. Jadi tidak boleh yang seperti itu kaum muslimin muslimat. Apalagi ulama-ulama yang sudah jelas kontribusinya, yang kita belum bisa berbuat apa-apa, dia sudah melakukannya. Soal kesalahan, siapa yang tak punya salah, kata Imam Malik rahimahullah. Bahkan kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang bertakwa bukan yang tak pernah salah. Sah? Di antara sifat orang bertakwa apa? Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Orang-orang bertakwa salah satu sifatnya bila berbuat perbuatan keji, berarti ada terjadi atau menzalimi dirinya, berbuat dosa, ada terbuat berdosa, ada. Bedanya orang yang takwa bila berbuat ingat Allah tabaraka taala dan kembali. Dan orang yang tak bertakwa tanggung-tanggung basah. Itu bedanya. Kalau orang bertakwa cepat kembali, tapi orang tak bertakwa tanggung-tanggung basah, cebur saja ke kali. Jelas bah? Allah musta'an. Semoga Allah berikan kita itu. Wa ma syahida lahu bil ittiba'i ama umira bihi. Allah sudah saksikan Nabi ikut perintahnya. Wa min hudahu, Allah saksikan pula bahwa Nabi di atas petunjuk. Kemudian Allah saksikan wa annahu hadil liman ittaba'a, bahwa Nabi itu menjadi pemberi petunjuk bagi siapa yang mengikutinya. Jadi ada yang tahu Nabi itu benar, tahu Nabi itu maksum, tahu bahwa Nabi itu wahyu, tapi belum siap untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kita tahu Nabi itu benar, tetapi kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak, hawa masih ada. Dan ada yang Allah berikan rindu dia mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan bila ternyata walaupun sudah berabad-abad lamanya dia hidup, mana tahu ada yang hidup berabad-abad kan, dia berada di atas hal yang bercanggah dengan sunnah Nabi, dengan enteng dan mudah dia siap meninggalkan yang biasa, kembali ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hidayah. Karena dia hanya jadi hidayah bagi yang ikut. Yang tak ikut tak jadi hidayah. Sama Al-Quranul Karim, dia jadi hidayah bila kita beriman kepadanya. Ada orang baca Quran tak beriman kepadanya, tak jadi hidayah. Dia lebih memilih jalan lain, bukan tafsir jalan lain, tapi tafsir jalan lain. Kemudian baru Imam Syafi'i membuktikan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Qala Syafi'i rahimahullah, yang berkata ini perawi Rabi' ibn subhanallah, Rabi' ibn Rabi' al-Muradi, Rabi' bin Sulaiman al-Muradi rahimahullah ta'ala, murid Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i
rahimahullah ta'ala. Kita orang Indonesia sensitif ya, kok bilang Syafi'i saja kan, bahasanya padahal ini muridnya langsung qala Syafi'iyyu, dia kan meriwayatkan. Jadi harus dibedakan bahasa kitab jazakallahu khair dengan bahasa mukhatabah yang langsung. Kalau mereka langsung biasanya ngomongnya ya syekhana, ya sayyidana dan seterusnya. Tapi kalau kitab tidak apa-apa. Jadi kalau tuan-tuan nanti nulis berkata dasman tidak apa-apa, tapi depan ustaz janganlah man. Kecuali karena dekat sekali macam Mahasbi kan dah biasa bang ya, man tidak apa tu bang, ya dah biasa. Mohon maaf ya, ini biasanya adab mereka. Jadi tapi kalau tuan-tuan nulis nanti, apalagi tulis KTP, jangan tulis pun Ustaz Dasman, nanti kira nama Ustaz itu nama saya kan. Nah, jadi tulis Dasman. Atau pas yang pegawai bank nanti bikin ATM misalnya, jangan buat dokter Abu ya. Jangan. Ini bahasa tulisannya. Qala Syafi'iyyu, berkata. Nah, kalau kita kan tidak enak bahasa Indonesia berkata Syafi'i kan tak bagus kan. Nah, kita bilang qala, berkata Imam Asy-Syafi'i. Lalu kita nak dapat fadilah pula, pahala. Rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Malaikat jawab, amin walaka mithluh. Amin, semoga Allah kabulkan dan kamu dapat semisal yang kau doakan. Rugi kita doakan? Tak rugi. Makanya kita, subhanallah, kami di Madinah, alhamdulillah, setiap baca kitab selalu dianjurkan memulai dengan tentu saja bismillah, dah maklum ni kan. Hamdalah, salawat dah maklum ini. Kemudian kalau baca kitab selalu bilang qalal musannifu, berkata penulis. Kan kita baca di kitabnya kan. Lalu kita bilang rahimahullah kalau dia ulama. Kalau dia sahabat radhiyallahu anhu. Kalau dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat alaihi assalam. Semua itu doa. Kita diajarkan itu selalu. Yang mungkin ya kalau enggak jarang kita melakukan itu di tempat-tempat lain. Tapi di sana masya Allah ya, karena mungkin bahasa Arab ya, jadi masbuk ya kan. Kalau kita berkata Asy-Syafi'i katanya, bilang Asy-Syafi'i itu biasa di kita, khususnya akademisi pakai imam-imam pula. Syafi'i juga sama sama kita katanya. Sebagian ada juga gitu. Kita enggak. Talibul ilmi harus juga menjaga adab walaupun orangnya sudah tidak ada bersama kita. Siapa kita dan siapa Imam Asy-Syafi'i? Siapa kita? Kalau di kita bersama Imam Syafi'i. Makanya Imam Al-Muzani, muridnya yang meriwayatkan kitabnya Al-Unwan Al-Mukhtasar dan Ikhtilaful Hadis dan sebagainya, dia katakan kami kalau berhadapan dengan Imam Syafi'i, gelas nih, oh ini ada bingkisan raya rupanya. Masya Allah, selamat hari raya Idul Mubarak, taqabbalallahu minna minkum. Saya lupa tadi ya, taqabbalallahu minna minkum wa kullu amin khair. Kalau kami di depan Syafi'i rahimahullah nak minum begini, tiba-tiba Syafi'i mandang, tak jadi minum. Oh ya, tak jadi minum. Begitu mereka sama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebab apa? Karena mereka melihat imamnya juga seperti itu dengan gurunya. Dan imam itu juga seperti itu ketika berhadapan dengan murid-muridnya. Imam Syafi'i di antara adab Asy-Syafi'i rahimahullah, dia tak mau minum juga sebelum kawan-kawannya minum dulu gitu. Sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa pada umumnya mendahului, khususnya di waktu-waktu sedang haus, sedang lapar sekali. Nah, kecuali ketika sahabat ingin mengambil barakah dari sisa Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala Allah jalla thana'uhu li nabiyhi. Berkata Allah jalla thana'uhu, Allah yang maha tinggi pujiannya, li nabiyhi, yang maha agung pujiannya, li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah mengkhitab, menyampaikan wahyu untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Nabi disuruh bertakwa. Berarti bukan hanya kita, Nabi disuruh bertakwa. Berarti kalau ada yang bilang kok kita yang disuruh, enggak, Nabi juga disuruh bertakwa. Apa makna takwa? Takwa adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah. Makanya ketika ada bibit khawarij
Zul Khuwaisirah mengkritik Nabi ketika membagi rampasan perang di Hunain. Dia berikan para petinggi kabilah yang baru masuk Islam, Uyainah bin Hisn, Aqra' bin Habis dan lain-lainnya, diberikan pemberian besar sekali. Melihat itu, orang kan selalu begitu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya, tidak sabar karena tidak paham hikmah, tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Dia bilang, ittaqillah, takutlah kepada Allah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, Nabi ittaqillah. Ya Allah ya Rabbi, kaum muslimin semua, Nabi itu tak berbuat kecuali apa yang Allah wahyukan. Ittaqillah di sini menegur Nabi dia bahwa Nabi itu salah, dan Nabi tidak bertakwa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bilang, adil. Dari oleh dikatakan, hadza qasmun la yurad bi wajhullah. Ini pembagian yang tidak karena Allah ini. Coba bayangkan. Termakan oleh orang-orang munafikin, ini Nabi tidak adil gitu. Sudah mulai cenderung ke orang kampungnya. Gitu ya. Dulu lama dibela di Madinah, tiba-tiba pas Fathu Makkah sudah bisa kembali, akhirnya dia sudah mulai cenderung pada orang-orang Quraisy dan sekitarnya. Nah, ini yang dikatakannya. Lalu Nabi jawab, "Faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh." Siapa lagi yang adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Ma'asyiral kiram. Ittaqillah, Nabi dikatakan takutlah kamu kepada Allah, wa la tuti'il kafirin. Jangan kamu taati orang-orang kafir. Jangan kamu taati orang kafir, karena orang kafir tentu saja perintahnya bertentangan dengan perintah Allah. Maka taat pada orang kafir bertentangan dengan takwa, karena takwa itu taat kepada Allah. Orang kafir tak mau menerima perintah Allah, maka tak boleh taat pada orang kafir. Wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Orang-orang munafik kapan nampaknya? Kalau orang kafir kuat. Kapan bersembunyinya? Kalau orang-orang beriman kuat. Makanya di periode Makkah tak ada munafikin. Tidak ada orang munafik. Dalam periode Makkah ada orang munafik? Ya kawan, tidak tahu ya. Di zaman Nabi berdakwah di Makkah ada orang munafik? Tidak, karena barisan kafir tegak, lurus, rapat. Mereka kuat, munafik nampak. Tapi di zaman Madinah ada munafikin? Ada, karena orang kafir dalam posisi lemah. Jadi kalau sudah andainya orang-orang munafik dan mulai nampak giginya dan menggigit kita, berarti posisi kita dalam posisi lemah. Umat Islam dalam posisi lemah. Maka perkuatlah dengan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tinggalkan segala maksiat kepadanya, baik dalam masalah akidah yang merusak tauhid kita la ilaha illallah, ataupun dalam masalah mutaba'ah yang merusak syahadat Muhammadur Rasulullah. Hindari syirik dan hindari bid'ah, karena syirik merusak la ilaha illallah. Ya, syirik dan turunannya baik yang besar maupun yang kecil merusak syahadatu an la ilaha illallah. Bid'ah merusak syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Maka hindarilah segala bid'ah, sekalipun bid'ah hasanah. Karena Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Gimana tidak sesat? Tak ikut petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas. Jadi sekalipun hasanah, bid'ah harus ini untuk kalangan sendiri ya, kaum muslimin dan muslimat. Karena yang mampu meninggalkan itu memang yang teguh di atas sunnah. Kalau tak teguh di atas sunnah, bid'ah hasanah lebih indah baginya daripada sunnah hasanah. Akhirnya dibilang jangan sembarang bilang bid'ah. Kita bukan sembarang bilang bid'ah, karena kita paham sunnah itu apa? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi SAW. Ada tidak perkataan Nabi mendukung? Tidak. Ada tidak perbuatan Nabi yang mendukung? Juga tidak.
Ada perbuatan sahabatnya setuju Nabi juga tidak, berarti tidak sunnah kan? Makanya kenali sunnah, Anda kenal bid'ah. Tapi kalau Anda sudah biasa dengan bid'ah, tak akan kenal dengan sunnah. Kabur jadinya. Sama orang yang biasa mandi di air bersih, air jernih, disuruh mandi air keruh, mau dia? Payah. Dan orang yang biasa mandi air keruh, dapat air keruh biasa baginya? Enggak, kami dah biasa di Ciliwung, kami mandi apa katanya. Ini dah bersih nih, air sungai Siak dah bersih katanya kan. Karena dia biasa di sungai pernah tahu sungai Ciliwung? Saya ajak mandi sana. Saya belum pernah mandi di situ, alhamdulillah. Karena saya biasa mandi dulu sungai Kampar. Iya, karena dulu masih bersih, walaupun WC terpanjang katanya di dunia, tapi masih bersih. Agak ke tengah tuh bersih ya. Makanya kami di Darun dulu, kalau makan kadang-kadang kawan habis minum langsung lempar piring ke tengah sungai itu, menyelam sambil minum. Untung puasa libur, kalau enggak mungkin juga ya. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jernih. Disuruh mandi ke Ciliwung enggak mau saya. Tapi orang Ciliwung disuruh mandi sungai Kampar, mau dia? Ya, kita yang biasa Kampar aja mau. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi disuruh takwa kepada Allah dan dilarang mengikuti orang-orang kafir dan munafik. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Kemudian apa kata Allah? Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Kau tidak boleh ikut taat kepada yang itu. Ikut yang mana kamu? Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu, dari Allah tabaraka wa taala. Supaya tidak ada lagi nanti subuhat ta'wil ya. Wahyu itu kan terbagi, nah, gitu kan? Ada dengan makna ilham, ada dengan makna insting. Jadi kalau di sini disebut Allah mir rabbik, wahyu dari Rabbmu, jadi bukan lagi insting dan ilham dan sebagainya, langsung dari Allah tabaraka. Jangan sebagian memahami wangsit juga wahyu kadang-kadang, karena dalam bahasa bisa saja syaitan mewahyukan kepada para pengikutnya. Makanya Allah jelaskan wahyu yang mana kamu ikut, mir rabbik, dari Rabbmu. Padahal kalau sudah sebutkan ma'uhiya ilaika, wahyukan, pada cukup bagi Nabi alaihissalatu, supaya tidak ada lagi peluang bagi kita yang ingin cenderung sesat jalannya untuk menakwilkan bahwa asal wahyu apapun masuk, sebab wahyu menurut bahasa. Sebagaimana hari ini ya, dengan masuk bahasa sehingga orang-orang yang tidak kaum muslimin dianggap orang Islam. Apa sebab? Menurut bahasa al-Islam, al-istislam, berserah diri. Siapapun yang berserah diri kepada Tuhan maka dianggap orang Islam. Maka ayat innad dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Artinya semua orang yang tunduk pada Tuhan orang Islam. Jadi orang Jepang tunduk pada Tuhan matahari, Islam. Ya, orang Buddha yang bertuhan tunduk pada apa Tuhannya? Buddha ya. Taib, dianggap Islam. Orang Kristen yang tunduk kepada Isa al-Masih dianggap Islam menurut penafsiran bahasa tadi. Padahal bahasa yang tidak benar. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah tutup kemungkinan itu. Ma yuha ilaika min rabbik, yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah maha teliti dan mengetahui dengan detail apa yang kamu kerjakan. Ini yang pertama. Wa qala, Allah berfirman pula, ittabi' ma uhiya ilaika, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Ini kan bagian pertama tadi, Allah wajibkan Nabi ikut apa yang diwahyukan. La ilaha illahu, ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Dia. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan tinggalkan orang-orang musyrikin itu. Ya, sebab orang musyrikin tidak masuk baginya tauhid. Orang yang musyrik tidak masuk bagi tauhid, maka jangan ikuti mereka. Jangan ikuti mereka. Jadi toleransi yang diajarkan oleh Islam adalah
bukan mengikuti kesyirikan. Bukan mengikuti kesyirikan, tetapi meninggalkan orang syirik dengan kesyirikannya, tidak mengikutinya. Kaum muslimin dan tidak memaksakan ajaran agama kita. Tapi kalau mereka bertanya atau tak bertanya, kita punya hak untuk menjelaskan. Jelas? Nah, wa qala, kemudian Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan engkau, hai Muhammad, di atas suatu syariat berupa perintah dari Allah, fattabi'ha, maka ikutilah itu. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, jangan kamu ikuti keinginan-keinginan orang yang tidak berilmu. Subhanallah, Nabi saja dilarang ikut keinginan orang tidak berilmu. Maka aneh juga ketika kita dai ingin mengikuti keinginan masyarakat yang tidak berilmu. Ini juga catatan bagus dipahami oleh para ulama, para ustadz, para dai. Jangan ikuti keinginan masyarakat. Masyarakat kan tidak berilmu dia. Maka ikutilah apa yang diwahyukan. Kita kan tidak dirapatkan dulu gimana ya, nanti baru disampaikan ini yang sesuai. Bukan, kaum muslimin, masyarakat tak berilmu, maka beri mereka ilmu. Maka ilmu itu kan amanah, sampaikan. Soal diterima tidak terima itu tidak hak kita. Innaka la tahdi man ahbabta. Cuman barang yang tak bagus pun kalau dihidangkan dengan cara yang baik, kadang diterima orang. Apalagi barang yang bagus. Nah, ini kita juga harus itu Pak ini ya. Jadi siapkan nampannya yang menarik gitu, bersih, jangan ada bekas minyak jelantah di situ. Walaupun barangnya bagus, tapi orang nengok ini bekas oli nih kan, anda mau orang. Jadi harus betul-betul bersih lillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi sampaikan dengan ikhlas, jangan dengan murka, dengan marah-marah. Karena apa? Gimana kita nak orang mau ada selera makan, jangankan orang lain, istri kita aja ngomel-ngomel, makanlah ini katanya, mau kita makan? Nah, kalau itu saya ke kafe aja, di sana orang senyum, silakan Pak, katanya gitu. Di rumah makan aja kerjaan. Iya Pak, sama ke anak juga, anak kita kalau sambil marah-marah disuruh makan, mau dia makan? Tambah nak mau makan dia. Maka walaupun anak sendiri, walaupun suami sendiri, walaupun istri sendiri, kasih duit, nih ambillah berapa kamu mau gitu. Walaupun dilemparkan dompet, nanti dompet dilempar lagi kita nanti. Jadi memang cara menyampaikan itu juga sangat penting. Ada ungkapan salah seorang kiai mengatakan, saya lupa siapa yang mengatakan ini, bahwa materi itu penting, isinya penting, tapi cara menyampaikan juga tak kalah penting. Jelas kaum muslimin, kalau disampaikan dengan kebencian, dengan marah, murka, siapa yang mau menerima? Maka sampaikanlah dengan sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam dulu berdarah-darah tapi masih tersenyum hatinya sebelum mulutnya. Kita baru kena marah ya, hati belum marah, mulut sudah sumpah serapah. Maka jaga mulut kita kaum muslimin dan muslimat, jangan menjadi beban dakwah. Berapa banyak mulut yang salah ucap menjadi beban dakwah bagi segenap umat. Maka kalau kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau lebih baik diam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, jangan kau ikuti keinginan hawa orang-orang yang tidak berilmu. Jadi orang berilmu tuh punya amanah yang sangat berat. Ya, tahu kita ilmu dari Allah dan Rasul, lalu karena menginginkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, akhirnya kita menjadikan yang terang itu jadi kabur, yang indah itu menjadi blur. Kata orang sekarang ya Pak ya, mungkin Bapak tidak ingat bahasa blur itu ya, kabur juga. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, fa'a'lamallahu rasulahu
sallallahu alaihi wasallam mannahu alaihi bima sabaqa fi ilmihi. Allah memberitahukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam karunia-Nya yang ia berikan kepadanya. Karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi alaihi wasallam bima sabaqa fi ilmih, berdasarkan ilmunya yang sudah dahulu di azal yang menetapkan Nabi sebagai utusannya. Min ismatihi, yaitu Allah menjadikan dia terjaga, maksum. Min ismatihi iyahu, di mana Allah menjaganya, min khalqihi, dari gangguan makhluknya. Di Nabi pada awalnya, di awal-awal Islam, karena banyak sekali orang-orang yang ingin mengancam Nabi alaihissalam, maka Nabi meminta dijaga. Lalu Allah turunkan ayat ini, ya ayyuhar rasul, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Sampaikan, tidak usah takut. Wa illam taf'al fama ballaghta risalah. Kalau kau tak sampaikan, berarti kau tak menyampaikan risalah. Jadi kalau satu saya disembunyikan Nabi, Nabi sama dengan tidak menyampaikan seluruh risalah. Subhanallah. Berat jadi Rasul, ya? Berat, ya? Karena tidak ada Rasul kecuali ada yang membencinya. Jadi kalau kita nak cari tidak akan dibenci, jangan berdakwah. Karena dakwah itu konsekuensinya akan memilah. Kalau bahasa orang sekarang, memecah belah. Ya, kalau bahasa provokasinya, memecah belah. Tapi bahasa aslinya memilah. Yang hak dengan yang batil. Yang benar dengan yang salah. Kalau mengaburkan yang hak menjadi seperti batil, atau yang batil seperti hak, itu tidak dakwah namanya, itu hiburan itu. Itu hiburan. Dakwah itu memang memecah. Subhanallah, tuan-tuan, mau pecah belah umat nampaknya. Kita bersatu kaum muslimin. Kadang-kadang untuk menyatukan itu memang harus diamplas dulu. Kalau tidak kuat lengketnya, betul kan? Nah, lem itu kalau hanya tidak dibuang debu-debunya, tidak dibuang pasir-pasir yang lengket, kuat lengketnya, tidak kuat persatuannya. Makanya memang harus kadang-kadang harus apa istilahnya, diamplas dulu, kadang-kadang pakai ditarah dulu, ya, ditarah tuh, ditarah, apa namanya, dihaluskan dulu, kemudian baru pasang lemnya. Karena itu sifat dakwah itu. Makanya la ilaha illallah, apa maknanya? Buang dulu ketergantungan, buang dulu ketaajuban kepada Tuhan-Tuhan, berhala-berhala, ketergantungan itu, baru kita illallah kepada Allah tabaraka taala. Ibarat nanam sawit, langsung ditanam di hutan itu, enggak kan? Harus dibersihkan lahan dulu. Apa namanya itu, Pak? Staking namanya. Ya, masya Allah, punya sawit nampaknya tuh. Bawa dong, ikut dong. Kaum muslimin, kemudian disuburkan dulu, dihilangkan, jangankan ilalang pun harus dihilangkan, itu habis itu baru dipilih bibit yang bagus, juga tidak sembarang bibit. Apa bibit yang bagus? Tahu, memang punya memang. Iya, tahu dia, masya Allah, jazakallah, barakallahu fi malika wa ahlika. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita tahu, makanya berikan ilmu yang sahih. Setelah bersihkan lalu diberikan yang tidak sahih juga, kacau juga. Jadi bersihkan lahan, tanam, pilih bibit yang sahih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi memang dakwah itu siap-siap, ya siap dengan segala kemungkinan. Ada yang Allah mudahkan, alhamdulillah. Tapi pada umumnya Nabi dan Rasul itu di awal dakwahnya tidak ada kecuali memilah, ya, kecuali akan ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, siapa yang Imam Syafi'i sendiri juga begitu kok. Ma min ahadin minna illa walahu muhibbun wa mubghidh. Tak satu pun kita kecuali ada yang mencintai dan ada yang membenci. Wa illam yakun min dzalika bud. Kalau seandainya tak ada jalan untuk membuat orang semua senang, ya, maka tetaplah faltakun ala ma'ahli ta'atillah. Kalau gitu ikutlah orang yang taat pada Allah. Apa yang taat pada Allah? Ngikut wahyu. Nah, bukan ikut keinginan masyarakat. Ma'asyar kalau yang dirahmati Allah SWT.
Walaupun kalau masalah duniawi ya kita perhatikan keinginan masyarakat, itu jelas itu. Tapi kalau masalah agama enggak. Masalah agama itu adalah yang diinginkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun periodisasi perlu diperhatikan, menjaga momen yang pas juga perlu diperhatikan. Itu jelas, itu masuk dalam teknis dakwah lagi. Tapi bukan maknanya adalah demi supaya tidak dimusuhi sehingga yang hak dikaburkan, yang batil dinaikkan, seolah-olah ada unsur kebenaran di dalamnya, sedangkan yang benar dikaburkan seolah-olah ada unsur kebatilan di dalamnya, atau gara-gara sang pembawa kebenaran itu tidak menyenangkan sehingga kebenaran itu ditolak habis-habisan. Allah musta'an. Maka Nabi Allah ingatkan, ya Rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik, wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kau tak sampaikan, sama dengan tidak menyampaikan risalah. Kemudian Allah tenteramkan Nabi dengan wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah lah yang akan menjagamu dari manusia. Sejak itu Nabi tidak lagi dijaga, karena sudah Allah sendiri yang jaga. Ada jaminan dari Allah tabaraka taala. Dia tidak perlu pakai security lagi. Tapi awak terpaksa pakai Pak. Kalau kita kan tidak ada maksumnya, tidak ada ini. Tapi kalau seandainya seorang dai itu, alhamdulillah, selama dia karena Allah tabaraka taala, dia tidak perlu risau. Tidak perlu risau. Hati-hati boleh, risau dah tak boleh. Beda Pak, hati-hati dengan risau. Kalau risau tak ada yang bisa dibuat, kalau hati-hati banyak yang bisa dibuat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Sampai sinilah dulu ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang diwahyukan. Kalau tidak, berarti tak menyampaikan risalah. Soal orang tidak suka, orang memusuhi, orang menentang, orang memfitnah, itu memang sudah konsekuensi jihad dakwah. Dakwah itu kan jihad itu. Dakwah itu termasuk jihad. Nah, konsekuensi dakwah, karena memang dakwah itu memisah antara yang hak dengan yang batil. Dakwah itu menjelaskan bahwa ini yang hak, ini yang batil, bukan mengaburkan. Dan dakwah itu insya Allah memberi petunjuk, bukan menunjuk ya. Yang penting antum sampai petunjuk, jangan hanya sekedar nunjuk. Itu tidak penting, antum nak nunjuk itu tidak penting bagi antum. Bagi kita memberikan petunjuk. Nah, karena bisa saja orang itu masuk Islamnya 2, 3, 4 sampai 100 kali mana, ya. Tapi makanya seorang dai itu perlu kesabaran ekstra. Ya, dihina jangan dibalas dengan mencaci. Ya, diprovokasi jangan dibalas dengan persekusi. Kesabaran itu sangat penting. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Kalau tidak sabar, jangan jadi dai lah dulu. Ya, cukup ngajar-ngajar aja dulu. Dakwah itu berat, kau tak akan sanggup. Kaum muslimin berat sekali. Jadi kalau dai itu memang, makanya Allah dihiasi Allah dengan sifat-sifat yang sangat lengkap. Lunak, gitu, santun, murah senyum, pemaaf, pandai nahan marah, gitu. Tidak ada keinginan duniawinya, dia lebih berutama akhirat. Tapi kalau kita masih merasa kalau tak dihormati, ini percuma saya dakwah, atau tidak diterima dan sebagainya, maka kayaknya kita belum punya sifat-sifat dan karakteristik seorang dai. Dai itu memang siap untuk, ya, dengan segala hal, ya, tidak ada manis ya. Kalau untuk yang manis semua siap loh. Kalau sekali cakap orang ngangguk-ngangguk itu siap semua kita. Tapi ketika orang luar mulai ngangguknya ngangguk basa-basi, itu bah. Dan tersinggung di sini, saya tidak ngaji lagi di Masjid Z. Apa sebab? Orang tu ngangguk tapi isi itu apa katanya. Kalau sudah mulai gitu, antum tak akan tahan. Berat memang. Semoga Allah SWT ringankan segala yang berat itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan mengikut Nabi SAW. Katakan berat memang tapi bisa. Jangan katakan bisa tapi berat.
Karena bisa tapi berat itu pesimis, tapi berat tapi bisa itu optimis. Insya Allah berat memang. Siapa bilang tidak berat? Nabi bilang seperti gembara malah. Tapi insya Allah kita bisa, apalagi dengan bersama. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum as-siyam wal qiyam. Wa kullu amin wa antum bikhair. Semoga kita masih bertemu lagi nanti dalam keadaan yang lebih sehat dan beriman. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.